Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Semoga anak-anak Miss selalu diberikan kesehatan dan semangat walaupun masih belajar dari rumah ya nak ya. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa bertemu lagi dengan Miss Bella di hari Senin 10 Agustus 2020. Nah, anak-anakku, sebelum belajar jangan lupa berdoa dahulu ya nak. Anak-anakku, minggu lalu kita telah mempelajari yang namanya hak dan kewajiban. Masih ingatkah anak-anak tentang hak dan kewajiban? Kita kupas sedikit di slide berikutnya ya, check it out. Hak adalah segala sesuatu yang telah didapatkan atau diperoleh sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Anak-anak, kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu, barulah hak kita terima. Bila kewajiban telah dilakukan dan hak telah diterima, maka hak dan kewajiban dapat kita katakan telah seimbang. Seperti yang Miss Bella jelaskan pada pembelajaran minggu lalu, bahwa hak dan kewajiban haruslah seimbang. Mengapa? Karena hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan seimbang akan menimbulkan masalah. Sebagai contoh, saat siswa tidak belajar, maka tidak berhak mendapatkan nilai memuaskan. Atau contoh lainnya, saat kita tidak piket kelas, maka kita tidak mendapatkan hak untuk belajar dengan nyaman di kelas tersebut. Sampai sini sudah mengingat tentang hak dan kewajiban? Insya Allah ya nak ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Anak-anak, energi adalah segala sesuatu atau kemampuan untuk kita melakukan suatu pekerjaan ya. Nah, energi di sekitar kita ini ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya dengan bijaksana, nak. Nah, anak-anakku, jadi kita punya yang namanya hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Kewajiban dalam menggunakan energi, salah satunya yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Yang kedua, berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya. Yang ketiga, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang keempat, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Dan yang kelima, menghemat penggunaan energi. Adapun hak dalam menggunakan energi, yang pertama, mendapat kebebasan dalam menggunakan energi. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Yang ketiga, mendapat kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif. Yang keempat, mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar. Dan yang kelima, terhindar dari kelangkaan energi. Nah, anak-anak, kita akan membahas contoh hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan air. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan listrik. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan kertas.
Mari kita bahas yang pertama, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan air. Anak-anak, kita semua berhak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Air yang kita pakai ini bisa bersumber dari sungai, air hujan, ataupun mata air. Nah, anak-anak, seiring dengan peningkatan jumlah populasi manusia, maka kebutuhan air bersih kita ini terus meningkat. Padahal sumber air bersih kita ini terus berkurang. Mengapa bisa terjadi? Karena lahan yang seharusnya digunakan untuk lahan resapan air berubah menjadi lahan tempat tinggal. Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Nah, kita berkewajiban untuk tidak menggunakan air secara berlebihan dan juga tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan air. Apa saja tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghemat air? Antara lain, menutup keran air setelah selesai digunakan, menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman, menggunakan deterjen secukupnya untuk mencuci pakaian, menampung air di dalam gelas untuk berkumur saat menyikat gigi. Contoh yang kedua, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan listrik. Anak-anak, saat ini hampir semua kegiatan kita membutuhkan yang namanya energi listrik. Contohnya kegiatan perkantoran, belajar mengajar, perindustrian, dan rumah tangga. Nah, anak-anak, kita semua berhak menggunakan energi listrik untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun, kita juga harus ingat bahwa energi listrik yang kita pakai sehari-hari tidak cuma-cuma, karena orang tua kita harus membayar pemakaian listrik setiap bulannya. Anak-anak, energi listrik yang kita pakai sehari-hari berasal dari yang namanya pembangkit listrik. Pembangkit listrik menggunakan berbagai sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan air. Akan tetapi, sumber-sumber energi yang dipakai di pembangkit listrik mulai menurun jumlahnya. Misalnya, cadangan minyak bumi dan batu bara kita mulai menipis. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat pemakaian listrik, nak. Dengan menghemat pemakaian listrik, kita sekaligus menghemat pemakaian sumber energi yang lain. Selain itu, uang yang dikeluarkan orang tua kita untuk membayar listrik semakin murah juga karena pemakaian kita tadi lebih hemat, ya. Nah, apa saja tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik? Antara lain, menyalakan lampu sesuai kebutuhan, mematikan lampu saat akan tidur, mematikan televisi setelah selesai ditonton, dan yang terakhir tidak men-charge smartphone semalaman. Yang ketiga, kita akan membahas hak dan kewajiban dalam memanfaatkan kertas. Anak-anak, kertas bukan termasuk sumber energi. Akan tetapi, kertas itu diproduksi menggunakan mesin yang memerlukan energi yang sangat besar. Selain itu, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air, yang merupakan sumber energi yang sangat penting untuk kita. Oleh sebab itu, kita ini semuanya berkewajiban menghemat penggunaan kertas. Karena ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon di hutan, kita ikut menjaga bumi.
kita supaya setiap orang dapat hidup dengan nyaman. Jadi kita berhak untuk menggunakan kertas, tetapi kita juga berkewajiban untuk menggunakan kertas seperlunya. Mengapa harus hemat kertas? Karena anak-anak, 1 rim kertas itu sama dengan 1 pohon berumur 5 tahun. 1 ton kertas sama dengan 17 batang pohon berumur 10 tahun. Nah, tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas antara lain menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan kertas hanya ketika benar-benar membutuhkan. Anak-anakku, kita telah belajar hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hemat energi berarti menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jadi, anak-anak, hemat energi adalah kewajiban kita semua. Sampai di sini, anak-anak sudah mengerti? Jika anak-anak ada kesulitan atau kebingungan, boleh tanyakan sama Miss Bella lewat WhatsApp atau di kolom komentar di bawah ini ya. Sebagai evaluasi hari ini, anak-anak kerjakan latihan PPKN subtema 2, tema 2 pada modul mulai dari halaman 52. Semangat ya anak-anak, and good luck. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.